Kasus hukum hari ini untuk kalian adalah mengenai perjudian. Mungkin untuk kalian yang akan mulai mencoba menjadi pemain judi sebelum kalian menjadi pemain ya, tonton video ini sampai selesai ya, sehingga kalian memperoleh gambaran mengenai perbuatan yang akan kalian lakukan sebelum kalian terlanjur tanpa izin menjadi pemain judi. Apalagi jika kalian menjadi penyedia permainan perjudian. Lalu apa itu permainan judi? Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka. Juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain. Demikian juga segala pertaruhan lainnya. Untuk lebih jelas kita langsung ke peristiwa hukumnya ya. Jadi pada suatu hari Tomat pergi ke warung minum dekat rumahnya. Sambil membeli minum, Tomat membuka situs online melalui satu handphone dengan cara memasukkan username. Selanjutnya, Tomat mengisi deposit dengan cara transfer. Selanjutnya, Tomat memilih game dan menentukan nominal taruhannya. Lalu dia menekan salah satu tombol. Untuk detail permainannya tidak saya jelaskan ya, hanya apabila Tomat menang, biasanya Tomat mendapatkan uang sebesar 500.000. Paling besar Tomat pernah mendapatkan sampai 5 juta. Tapi hanya untung-untungan karena Tomat lebih banyak kalahnya. Tomat melakukan permainan perjudian ini sejak 1 tahun yang lalu untuk hiburan dan tambahan uang penghasilan. Dan permainan yang dilakukan Tomat tersebut tidak ada izin. Nah, begitu ya guys contoh peristiwa hukumnya. Sekarang kita akan menguraikan satu persatu perbuatan yang dilakukan oleh Tomat tersebut. Apakah perbuatan dalam contoh di video ini bermain judi di tempat umum tanpa izin termasuk perbuatan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam pasal ini? Yang adapun unsur pidananya dalam pasal ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, barang siapa. Yang kedua, unsur menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Oke, untuk mempersingkat, kita akan langsung ke unsur pidana yang diduga telah dilakukan oleh Tomat ya. Tetapi untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai pasal 303, yaitu bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak ini ya. Barang siapa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu. Begitu guys, kurang lebihnya yang dijelaskan oleh pasal 303. Pembahasan selanjutnya mengenai unsur pidana yang pertama yaitu adalah Tomat sebagai subjek hukum, bahwa Tomat adalah seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban, di mana setiap perbuatan yang dilakukan oleh Tomat, dia mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab apabila Tomat terbukti melanggar pasal pidana. Lalu unsur pidana kedua yaitu adalah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303. Unsur pidana kedua ini jika kita melihat dari fakta-fakta yang terjadi dan dihubungkan dengan saksi dan alat bukti, diperoleh fakta sebagai berikut. Pada suatu hari, Tomat pergi ke warung dekat rumahnya untuk bermain judi. Lalu sambil membeli minum, Tomat membuka situs untuk bermain judi melalui satu unit handphone dengan cara memasukkan username. Selanjutnya, Tomat mengisi deposit dengan cara transfer. Lalu Tomat memilih game dan menentukan nominal taruhan selanjutnya. Untuk detail permainannya tidak saya jelaskan ya, hanya apabila Tomat menang, biasanya Tomat mendapatkan uang sebesar 500.000. Paling besar Tomat pernah mendapatkan sampai 5 juta. Tetapi hanya untung-untungan karena Tomat lebih banyak kalahnya. Tomat melakukan perjudian jenis ini sejak 1 tahun yang lalu untuk hiburan dan tambahan uang penghasilan. Dan permainan yang dilakukan Tomat tersebut tidak ada izin. Bahwa dari fakta ini, cara Tomat melakukan perjudian yaitu pertama, Tomat membuka situs.
Kemudian Tomat mengisi deposit, kemudian memilih jenis permainan. Untuk selanjutnya Tomat menekan tombol untuk melakukan permainan. Untuk detail caranya tidak saya jelaskan ya, hanya Tomat jika menang mendapatkan 5 juta dan lebih banyak kalahnya. Dari fakta-fakta yang telah saya jelaskan sudah terlihat ya bahwa unsur pidana kedua dari pasal ini diduga telah terpenuhi ya. Begitu guys, kasus hukum di video ini, dan tujuan video ini dibuat adalah agar kalian tidak melakukan perbuatan sebagaimana dicontohkan pada video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya.